Kini, kuliah di perguruan tinggi negeri bukan jaminan bakal berbiaya murah. Sudah menjadi rahasia umum, biaya kuliah di PTN kian hari kian mahal. Kampus negeri seolah salib menyalip balapan besar uang kuliah tunggal. Ringgas Nauki Hutasoid, mahasiswa semester 6 Fakultas Teknik Geodesi dan Geomatika, mengaku telah mengajukan keringanan penurunan UKT sejak duduk di semester 1. Namun hingga 2 kali pengajuan, 2 semester berturut-turut tidak disetujui. 3 kali percobaan ini satu-satunya tuh nggak diterima gitu. Dalam kata lain UKT-nya dari 12,5 tetap menjadi 12,5. Jadi pas aku ngajuin, dan kalau misalnya ngajuin itu kan harus ngisi prosedurnya ya, bikin foto rumah, bisa minta rekomendasi teman dan lain-lain, itu aku isi. Dan ya dia dari sistemnya nggak menunjukkan kalau UKT aku turun. Dalam kata lain mungkin ditolak lah pengajuan aku. Oh, gitu. Namun di akhir-akhirnya ini aku ngajuin ke opsi lain. Jadi dia ngajuin 2 opsi. Pertama tuh pengajuan keringanan sama pengajuan cicilan. Jadi dari aku 12,5 bisa menjadi opsi cicilan. Dalam 1 semester yang harusnya sekaligus 12,5 mungkin diringankan dengan cara dibagi-bagi gitu. Bernasib serupa, Dewi Zahra Safitri juga mengaku permohonan keringanan UKT di semester ini namun ditolak. Mahasiswi seni rupa angkatan tahun 2021 ini sudah 4 semester berturut-turut mengajukan keringanan, namun hasilnya nihil. Aku tuh udah dari semester 3, 4, 5, 6, ya semester 3 udah nyobain nulis, tapi selalu tidak disetujui sama ITB-nya. Berarti gitu. total berapa? 3 sampai 4 kali ada? Ya, 3 sampai 4 kali ada. Itu ada keterangannya nggak? Pas nggak disetujui itu karena apa? Selama ini tuh kalau di website-nya cuma ada kolom pemberitahuan kayak antara si permohonan UKT ini tuh disetujui atau tidak gitu. Sebelumnya udah tahu kalau misalnya ada opsi pinjaman online itu yang dari Dana Cita? Kemarin-kemarin tuh pas hari-hari dimana kayak udah harus kita mempersiapkan uang untuk bayar UKT sebelum masuk kuliah tuh kan rame, jadi postingan Instagram ITB sendiri jadi kayak bayar UKT tepat waktu gini-gini, pokoknya ngasih inilah reminder gitu. Terus ada poster yang kayak ayo bayar pakai Dana Cita gitu. Saya sendiri nggak baca, soalnya ini apa gitu, terus kayak emang nggak tertarik aja gitu sih. Tapi pas tahu apa ya, kayak ada aku juga kan anak yang bersekolah di sini gitu loh, maksudnya kayak tidak dianggap sebagai salah satu dari mereka gitu kesannya. Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB mengaku mereka yang menunggak pembayaran UKT diperlakukan berbeda oleh pihak kampus. Hak-hak mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan dipersulit. Perlakuan seperti ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Nah ini kami kemarin juga sempat melakukan advokasi tahun lalu, dan kami banyak mahasiswa yang marah lah bahwasannya ini mahasiswa kok dipersulit masalah finansial dan lain sebagainya. Kemudian ini terjadi lagi pada semester selanjutnya di pertengahan tahun kemarin, di mana masalahnya in details adalah mahasiswa baru yang mau masuk ITB itu harus membayarkan DP 5 juta rupiah terlebih dahulu. Jadi mereka mau mendapat NIM dan lain sebagainya, terlepas dari kemampuan ekonomi atau kayak gimana, mereka diwajibkan untuk membayar DP sejumlah 5 juta terlebih dahulu. Dan itu banyak mahasiswa yang keberatan, dan kami sempat melakukan protes juga di depan gedung rektorat. Dan yang kami sayangkan adalah ini terulang lagi. Kalau yang tahun kemarin itu kendalanya adalah untuk di-download KSM-nya, tahun ini bahkan memilih mata kuliahnya aja itu nggak bisa. Celakanya, meski bayaran kampus negeri makin tinggi, namun dirasa tidak sebanding dengan layanan dan fasilitas yang dimiliki. Mahasiswa tak ubahnya sapi perahan belaka, kampus yang akademis menjelma menjadi kampus komersil. Itu kan mahal atau enggak itu relatif ya. Tapi pihak ITB sendiri yang mematok UKT golongan tertinggi di awal perkuliahan, kecuali dia melakukan permohonan dan tidak dilakukan penggolongan di awal, menurut saya itu akan memberatkan bagi pihak-pihak yang mungkin tidak mampu dari awal gitu. Banyaknya platform pendanaan atau cicilan biaya pendidikan di Indonesia menjadi alarm penanda bahaya akibat tingginya biaya pendidikan. Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia menyebut,
Di tahun 2022, terdapat 375.134 mahasiswa putus kuliah. Pakar pendidikan Darmaning Tias menyebut, kerjasama pembiayaan antara perguruan tinggi dengan lembaga peminjam harus di-stop. Sebab sepatutnya negara turut hadir memberikan solusi keringanan biaya untuk pendidikan tinggi. Terlebih saat ini, pemerintah sudah punya beragam skema bantuan sosial. Saya berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat aturan bahwa stop kerjasama kampus dengan lembaga peminjam untuk memfasilitasi mahasiswanya. Artinya melarang tidak serta-merta bahwa pinjaman kemarin hilang, enggak. Yang sudah berlangsung dibiarkan terus sampai lunas, tapi kebijakan itu baik kerjasama maupun peminjaman dari kampus stop. Gitu loh. Jadi dengan begini pihak yang memberikan pinjaman juga nggak rugi, yang dipinjami juga bertanggung jawab. Privatisasi dan liberalisasi perguruan tinggi negeri berbadan hukum menjadi akar masalah tingginya biaya perkuliahan. Perguruan tinggi negeri yang semula pendanaannya itu mayoritas bersumber dari pemerintah, sekarang berbalik dari mahasiswa. Nah, ketika sumber pendanaannya mayoritas dari mahasiswa, maka secara otomatis SPP menjadi sangat mahal, sangat tinggi ya. Nyatanya, Dana Cita tidak hanya bekerja sama dengan ITB saja. Sedikitnya ada 148 kampus di Indonesia yang turut menggandeng Dana Cita untuk pembiayaan kuliah. Pihak universitas manapun harus mencari yang terbaik. Mahasiswa bayar UKT bisa tepat waktu ataupun mungkin terlambat tetapi membayar dengan baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.